Saya kembali akan menyampaikan tentang hidup itu pilihan. Saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia itu memang Tuhan memberikan sebuah kehendak yang bebas. Makanya Tuhan memberikan pilihan. Kehendak bebas itu diberikan kepada manusia, tujuannya adalah bisa memilih apa yang baik, bisa memilih apa yang dikehendaki Tuhan, bisa memilih apa yang diinginkan Tuhan. Tapi coba kita cek, saudara, di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 15 sampai dengan 17 berkata seperti ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Dengan apa saudara? Dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Inilah kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada manusia, supaya manusia itu memilih. Andai kata pada waktu itu Adam dan Hawa melakukan apa yang diperintahkan pertama. Ketika manusia dibawa ke Taman Eden, ditempatkan di sana, Tuhan memerintahkan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Andai kata manusia itu sungguh-sungguh mau mengusahakan dan memelihara taman itu, wow, manusia sampai hari ini hidupnya selalu berkecukupan. Tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada bahkan kemungkinan tidak ada kematian. Kenapa? Karena setelah makan buah-buah yang ada dalam taman itu, tidak memakan buah yang dilarang ini, ada satu pohon, yaitu pohon apa? Pohon apa? Pohon kehidupan. Nah, apabila buah pohon kehidupan itu dimakan oleh mereka, kekalah kehidupan manusia. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata manusia lebih memilih kepada apa yang dilarang oleh Tuhan. Benar enggak? Ya, kita seringkali seperti itu. Ya, gembala saudara sudah berkata, jangan begini, jangan begono. Tetap aja dijalani, saudara. Betul enggak? Manusia untuk taat kepada sebuah perintah dan yang mendatangkan kebaikan itu rasanya susah. Kalau waktu saya kecil itu tidak seperti anak kecil zaman sekarang. Anak kecil zaman sekarang semakin dilarang, semakin dilanggar. Betul enggak? Betul enggak? Pernah gitu ya? Betul enggak? Semakin dilarang, semakin dilanggar. Kenapa saudara? Ada satu hal yang ada dalam diri manusia sejak dulu adalah penasaran. Adam dan Hawa penasaran, kenapa sih pohon ini kok nggak boleh dimakan? Makanya Hawa tuh hilang, apa bahasa Jawanya itu ngilang-ngilang, ngiling apa? Apa benar buah ini? Nah itu penasaran, semakin melihat, semakin di apa Pak? Semakin dia apa tadi? Iling apa? Nah, bahasa Purwokerto kan diilang-ilang gitu loh. Ya. Bahasa Wonosobo apa? Dilihat, terus diperhatikan, terus dililing gitu ya. Aduh, buah ini kok bagus ya. Buah ini pasti kalau dimakan manis nih rasanya. Padahal belum tentu, saudara. Ya. Pernah menemukan buah yang bagus, yang warnanya merah, begitu digigit apa? Pahit, kecut. Ya, seperti itu. Nah, ternyata dari zaman dulu itu sudah terjadi yang seperti itu, dan itu turun-temurun sampai hari ini.
akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia diusir dari Taman Eden. Dan Tuhan berkata, engkau akan dengan menguras keringat, mencucurkan keringat setiap hari, kamu akan mencari rezekimu dengan tanah yang sudah terkutuk. Ya, sebenarnya sejak itulah manusia mulai berkarya, manusia mulai bekerja, mencangkul, bercocok tanam, saudaraku. Jadi sebetulnya ilmu pertanian itu dari sejak dunia dijadikan ini, Tuhan sudah memberikan sebuah ilmu pertanian yang memang dikerjakan oleh manusia sejak zaman dulu kala. Baik, kita sama-sama akan belajar itu. Sejak semula Tuhan Allah sudah memberikan pilihan kepada manusia. Juga sampai kepada umat pilihannya zaman Abraham, Ishak, Yakub sampai kepada zaman bangsa Israel. Dipimpin oleh Musa yang waktu pertama kali orang Israel eksodus ke Mesir, kemudian sampai di Mesir berkembang menjadi banyak, dan Tuhan berkata pulang ke tanah perjanjian, dipimpin oleh Musa. Di tengah jalan Musa menghadapi sebuah bangsa yang luar biasa keras kepala, tegar tengkuk dan susah diatur. Tapi Alkitab mencatat manusia yang paling lembut hatinya adalah Musa. Nah, Musa memberikan perintah kepada orang-orang Israel begini. Ulangan 30, 11 sampai 12. Sampai ayat 20 nanti kita baca. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya pada waktu bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini dekat, sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Saudaraku, ini kalau kita merenungkan, Musa tahu persis karakter orang Israel. Musa tahu persis wataknya orang Israel. Musa tahu persis apa yang akan dijawab oleh orang Israel ketika Musa memberikan satu perintah. Banyak alasan. Sampai hari ini enggak? Selalu manusia banyak alasan. Yo ibadah sore, mau pagi aja Pak. Sore itu udah capek gini gitu ya. Terus ya wes ibadah sore. Loh kok Pak kok ibadahnya sore sekarang loh coba. Bingung enggak kira-kira yang jadi gembala kayak gitu, bingung enggak? Saudara? Ya. Cool. Ya, cool. Besok cool di rumah Asia. Pak jauh banget. Kenapa enggak di kota saja? Ya di kota. Enggak datang saudara. Kenapa kemarin enggak datang? Aduh Pak, alasan toh. Makanya disebut BCA. Terlalu banyak alasan. Enggak ada ya? Oh enggak ada. Puji Tuhan. Di Semarang tuh enggak ada yang ini Musa tahu persis saudara. Ya, di Wonosobo ini enggak keluar kayak gini loh saudara. Kalau di Semarang keluar kayak gini, berarti Tuhan punya pesan khusus kepada saudara yang ada di Semarang. Jangan banyak cari alasan. Ya Tuhan ngomong, enggak di seberang laut, enggak di langit. Karena mesti kamu nanti ngomong siapa yang mau ngambil, siapa yang mau ke sana. Loh ini betul toh? Ayatnya seperti itu. Jadi ayo Bapak Ibu Saudaraku, hidup ini pilihan. Ketika Tuhan memberikan sesuatu yang harus kita pilih, sudah jangan banyak alasan. Amin. Lakukan saja apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Lanjut baca saudara. Ya. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang
ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan apa saudara? Binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Jadi saudara tuh Musa sudah sangat tahu ya saudara. Hari ini aku memberitakan kepada tentang berkat dan kecelakaan, kehidupan dan kecelakaan, berkat dan kutuk. Itu diperhadapkan kepada orang Israel, silakan kamu pilih. Pilih yang mana sekarang? Kamu mau memilih hidup, kamu diberkati. Tetapi kalau kamu sudah menyimpang, menyembah Allah lain, kamu mesti binasa. Saudara, Allah lain itu bukan hanya sekedar kita berbicara tentang hal-hal yang rohani. Fokus kita gagal, fokus kita teralihkan ketika kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Tiba-tiba di tengah jalan fokus kita teralihkan dengan apa yang pertama kita lakukan, mengasihi, mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Tiba-tiba di tengah jalan kita teralihkan dengan apa Bapak Ibu? Yang sering kali merebut dan mengalihkan perhatian, fokus kita kepada Tuhan adalah hal-hal yang bersifat materi. Materi itu sering kali dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menjadi sesuatu yang disembah. Ketika fokus kita teralihkan, pasti kita binasa. Itu sebabnya Mazmur 73, Asaf berkata, hampir saja aku terpeleset jatuh. Kenapa Asaf berkata begitu? Padahal di ayat di atasnya Allah itu baik kepada orang bersih hatinya. Allah itu baik dengan orang yang suci hatinya. Asaf ini seorang pelayan Tuhan, seorang imam yang melayani dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika pikirannya, fokusnya teralihkan kepada orang-orang fasik. Ternyata orang fasik itu lebih diberkati dari para orang Lewi, orang-orang benar. Teralihkan fokusnya ke sana, hampir saja Asaf jatuh. Ayo jemaat Tuhan, jangan sampai kita teralihkan fokus kita. Tetap pandang Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap pandang Tuhan. Amin. Apapun masalahnya, tetap pandang Tuhan. Nyanyian tadi di mobil, Pak William nyanyi itu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Pas lagu itu baru muncul saudara, 2010 saya kecelakaan. Tadi di sana juga dibahas. Karena jari kakiku tinggal 9,5. Harusnya kan 10 toh. Tinggal 9,5. Jempolnya itu setengah dipotong. Gara-garanya apa saudara? Teralihkan. Jangan dilanjutin. Teralihkan saudara, tabrakan jebret. Nah, tapi yang luar biasa saudara, berdiri begitu masih bisa berdiri, saya angkat tangan saya. Tuhan Yesus baik, langsung brek jatuh. Tetap berkata Tuhan Yesus, walaupun jarinya tinggal 9,5. Wes, ojo dilanjut ke mana? Haleluya. Ayat ke-19 berkata, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku berhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Kalimat terakhir kita baca sama-sama, 3, 2, 1.
pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Bisa baca gak sih? Ayo sama-sama 3, 2, 1, bagian kalimat terakhir. 1, 2, 3, ini yang dikehendaki Tuhan. Walaupun Tuhan membentangkan pilihan, tapi Tuhan memfokuskan kepada sesuatu, yaitu supaya kita memilih kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Hidup dalam pengertian dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Hidup dalam anugerah Tuhan. Hidup dalam berkat Tuhan. Bukan hanya dinikmati oleh kita pribadi, tapi keturunan kita. Itu sebabnya pemazmur berkata, anak cucu orang-orang benar tidak akan menjadi peminta-minta roti. Amin. Amin. Coba ada yang tega enggak kira-kira? Ternyata keturunan kita ada yang minta-minta roti, saudara. Ya, dok pintu. Sedekah. Jangan sampai begitu ya. Jangan sampai kayak gitu, saudara. Amin. Anak orang percaya pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Baik, saudara. Nah, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saya kok santai di sini menyampaikannya ya, tapi enak, saudara. Iya, enak, puji Tuhan. Nah, Tuhan berkata, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup dan diberkati engkau dan keturunanmu. Bagaimana? Dengan apa? Yuk kita sama-sama akan belajar 3 poin ini malam hari ini. Dengan apa kita memilih kehidupan agar kita hidup dan diberkati Tuhan? Ada 3 kita sama-sama akan belajar. Yang pertama, dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Ayat 16. Dengan mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dengan berpaut kepada Tuhan Allahmu. Ya, langsung saja. Yang poin pertama, dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Caranya bagaimana kita mengasihi Tuhan? Musa memberikan petunjuk kepada kita di dalam ayat yang ke-16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Saudaraku, Tuhan selalu memberikan petunjuk apa yang harus kita lakukan. Caranya bagaimana? Kita mengerti itu petunjuk Tuhan atau tidak. Caranya bagaimana kita mengerti itu adalah sesuatu yang memang direncanakan Tuhan atau tidak dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita tidak akan pernah tahu. Kalau kita tidak pernah belajar Alkitab, kita tidak akan pernah ngerti. Kalau itu adalah hal yang ditunjukkan Tuhan untuk kita lakukan. Itu sebabnya pesan saya kepada kita sekalian di sini. Ayo, jangan bolong baca Alkitab. Amin. Amin. Kelihatan loh, saudara. Orang yang suka bolong-bolong baca Alkitab itu kelihatan. Ya, saudara, aminnya keras. Yes, amin. Dulu ada di Cilacap itu. Wah, pokoknya kalau ini amin keras banget. Sampai kaget sih sebelah kanan kirinya kaget. Karena saking kerasnya gitu ya. Amin gitu. Saya yang menyampaikan di depannya juga kaget gitu. Apalagi di sebelah kanan kirinya itu. Kaget. Tapi ternyata setelah ada persoalan, ada masalah. Kayak kerupuk, saudara. Saya datengin ke rumah. Pak, kenapa gak ibadah? Kayak tahun baru ngangung jawabannya gitu, saudara. Ya, saya bilang begini, langsung tak tepuk. Pak, ayo punya rohani, punya iman Kristen itu jangan kayak kerupuk.
semangatnya kalau lagi baru saja, kriuk gitu kan, enaknya kerupuk ya. Begitu kena angin melempem saudara. Jangan gitu Pak, puji Tuhan akhirnya sampai hari ini tidak ibadah lagi. Ya karena memang kerupuk saudara. Ya kalau sudah melempem kesiram air, coba kita makan soto ya, kasih kerupuk gitu, cemplung ke kerupuk, siram air, wis langsung ya seperti itu melempem. Nah saudara, jadi dengan mengasihi Tuhan Allah kita, ikuti petunjuk Tuhan, apa yang Tuhan katakan setiap kali kita merenungkan firman Allah. Saudara bersyukur ada morning call setiap pagi jam 2 hari sekali ya. Seminggu 3 kali jam 6 pagi saudara sudah duduk di kamera. Berapa menit Pak itu Pak? 1 jam sampai jam 7. Wah nek digombol kayak gitu Pak, jam 7 udah, jam 6 itu sudah nyiapin anak sekolah. Ya wes, akhirnya gak jadi lagi. Tadinya mau bikin saya. Ini tadi yang ngomong tadi loh, ya, gak di ujung langit, gak di sungai, gak di seberang, gak. Banyak alasan, akhirnya gak jadi lagi saudara. Oh gak ada, pasti. Pokoknya kalau jam 6, Pak sudah nyiapin anak sekolah. Ya udah lebih pagi aja, belum bangun Pak. Pokoknya haleluya, sudah jawabannya. Ya. Kemudian, saudara, dan berpegang pada perintah. Apa sih perintah? Ada 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan itu disingkat menjadi 2 oleh Tuhan Yesus. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan kasihilah sesamamu manusia. Kalau dengan Tuhan saudara udah tahulah siapa Tuhan. Tapi pertanyaannya, siapa sesama manusia? Kira-kira yang di samping saudara sesama manusia bukan? Coba dilihat yang sebelah samping. Nah, itu sesama manusia bukan? Saudara, kalau kita ini enggak direkam toh? Aduh, nanti dihapus ya. Sesamamu manusia itu bukan hanya orang yang kita anggap bahwa orang itu perlu kita layani, perlu kita kasihi. Sesama manusia itu bukan orang yang maaf bicara, ada yang ada di kalangan atas, menengah. Tapi yang di kalangan bawah kita menganggap, oh itu manusia nomor sekian, tidak perlu dilayani. Tidak Bapak Ibu. Tuhan berkata ketika berbicara tentang melayani ini, siapa sesamamu manusia? Tuhan berkata begitu kepada murid-muridnya. Saudara, kenapa Yesus terus berkata kepada murid-muridnya tentang orang miskin? Orang miskin itulah yang perlu diperhatikan. Di sini nggak ada yang miskin loh ya, nggak ada yang miskin loh, nggak ada ya, nggak ada ya. Semua orang diberkati ya. Saya tidak bilang orang kaya, semua orang diberkati. Amin. Nah, saudara, puji Tuhan, kami jemaat Gembala Harjo diberikan kesempatan untuk melayani. Ada jemaat yang datang dan ketika saya menengok, rumahnya bukan rumahnya sendiri. Saya lihat ke atas, kayunya sudah boleh lapuk. Saudara, timbul saya dalam hati, gimana kalau ini direnovasi ya? Kemudian saya nanya, ini rumah siapa? Bukan rumah saya Pak, saya hanya dipinjemin. Waduh, rumah dipinjemin, direnovasi, nanti udah jadi bagus, diminta sama yang punya. Kan gitu toh. Jadi akhirnya saya mundur. Lalu saya sampaikan kepada jemaat, teman-teman semua di sana, ayo kalian melayani Tuhan, melayani saudara-saudara kita sesama manusia seperti Tuhan melayani. Jangan melayani orang-orang yang baik-baik saja.
Jangan melayani orang-orang yang mudah diajak bicara saja. Ayo, Tuhan memberikan orang ini di tengah-tengah kita, berarti Tuhan mau kita melayani orang ini. Puji Tuhan, sampai hari ini jemaat sepakat. Jadi selesai ibadah minggu, pasti kadang-kadang di tengah minggu bugem tuh, Pak, ini masakan banyak. Ya tinggal berdua ya, kalau masak nasi 1 kilo, masak sayur banyak, pasti sisa lah gitu ya, banyak. Gimana Pak? Udah ditelepon aja itu, langsung ditelepon, nih sini, langsung dibawain dia. Keluarganya 4, bapak 1, anak 3, istrinya sudah meninggal. Ini Bapak Ibu, melayani kepada orang yang tidak layak dilayani. Amin. Amin. Tuhan ingin itu. Ini yang disebut mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Haleluya. Kemudian ketetapan dan peraturan supaya, itu tadi perintah, ketetapan dan peraturan. Apa sih ketetapan-ketetapan Tuhan? Peraturan-peraturan Tuhan dalam Alkitab yang kita pelajari. Ketetapan-ketetapannya itu senantiasa berlaku terus dalam kehidupan kita. Peraturannya berlaku terus dalam kehidupan kita. Mari kita semua belajar untuk melakukan ketetapan dan peraturan itu. Agar supaya jalan hidup kita, apa yang kita pilih sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yaitu pilihlah kehidupan supaya engkau hidup bersama keturunanmu. Amin. Yang kedua. Kok ketiga? Cepat aja ini. Dengan mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara, mendengar. Saya mencoba-coba belajar buka, saudara ya. Menemukan satu kalimat-kalimat yang memberkati saya. Mendengar tidak hanya berarti menangkap suara dengan telinga. Ya, kita mendengarkan dengan telinga toh. Tetapi merujuk pada tindakan. Ternyata kurang jelas juga di sebelah kiri saya. Jadi menghadap ke sini lagi. Menanggapi dan melakukan apa yang didengar, terutama firman Tuhan. Saya bersyukur dari tadi saya berdiri di depan di sini tidak ada yang menundukkan kepala. Haleluya. Soalnya handphone dikantongi semua. Kalau dari saya berdiri sini, saudara tunduk kepala semua, saya pergi saudara nggak tahu loh. Bahaya itu. Ya, ayo, saudara, di sini dikatakan merujuk pada tindakan menanggapi dan melakukan apa yang didengar. Tanggapi firman yang kita dengar, khotbah yang saya sampaikan. Khotbah yang Pak Gembala sampaikan, hamba-hamba Tuhan yang sampaikan, gembala-gembala kul yang sampaikan, dengar dengan baik dan tanggapi serta melakukan apa yang didengar. Itu kata mendengar. Jadi tidak cukup masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Pulang kita sia-sia. Tidak dapat apa-apa, saudara. Ya. Pulang biasa-biasa saja. Tidak terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Pulang hanya berkata, dari mana Ci? Dari ibadah di mana? Di hotel bis. Apa tadi firmannya? Jawabannya sambil kukur-kukur. Gitu loh saudara. Padahal orangnya di sini loh. Ayo, jadi jemaat yang mau mendengar. Dan sampai kita menanggapi firman itu, ya, melibatkan pemberian perhatian penuh, pemahaman dan ketaatan kepada perintah yang diterima,
melibatkan pemberian aslinya, kita memberi diri kita, pikiran kita, hati kita untuk memperhatikan dengan perhatian penuh. Sehingga kita memahami apa yang diinginkan Tuhan, memahami apa yang disampaikan. Ketika kita paham, maka kita tidak akan gagal fokus. Amin. Ketika kita paham, kita dapat melakukan dengan segenap hati. Kita dapat melakukan dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya orang yang seperti ini adalah orang yang memiliki kehidupan dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kemudian, dan ketaatan pada perintah yang diterima. Saudara, dari sejak Tuhan Allah menciptakan manusia, sebetulnya ada hanya satu kata. Supaya manusia itu taat kepada apa yang diperkatakan oleh Tuhan. Itu. Ketika kita taat, saudara, hidup kita akan enak. Hidup kita akan damai. Hidup kita akan penuh dengan sukacita. Tidak merasa bersalah. Coba kalau kita nggak taat. Pak Gembala ngomong. Ya, besok hari Senin kita sama-sama menara doa di tempat ini. Jam 7 malam. Ketika kita taat, datang. Di lain hari ketemu lagi. Kita nggak merasa bersalah. Tapi coba kalau kita hari itu. Waktu minggu di yes pasti datang. Hari Senin kita nggak berangkat. Hari yang lain kita ketemu dengan Pak Gembala. Kemarin saudara sudah salah tingkah kita. Waduh, jawab popo ini. Aku cari alasan apa lagi nih. Ayo, mari kita belajar taat. Amin. Taat itu akan menjadi mudah kalau kita bisa melakukan. Kalau kita lakukan, tetapi taat akan menjadi sulit. Taat akan menjadi sesuatu yang berat. Taat akan menjadi sesuatu yang susah. Kenapa? Karena kita tidak bisa melakukan. Haleluya. Sudah habis waktunya, Pak? Belum? Dalam konteks yang lebih luas, kata mendengar dalam Alkitab adalah kunci untuk pertumbuhan rohani. Hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Amin. Mendengarkan, mempunyai pengertian lebih dalam lagi untuk pertumbuhan rohani kita dan kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Dalam catatan bahasa Ibrani, saudara, saya menemukan ada kata mendengar itu dan seringkali kata ini dipakai dalam Alkitab ketika zaman Musa ini disampaikan tentang mendengar suara Tuhan, yaitu kata sema. Sema itu mempunyai pengertian mendengar, yaitu mendengar dengan cara menyimak baik-baik, kemudian merespon dan mentaati, menjalankan apa yang diperintahkan atau dan mematuhi. Menyimak. Kalau menyimak gimana, saudara? Saudara punya WA group, sering disimak dah? Ya kan sering ya teman-teman kita ya, nggak komen nggak apa, jawabannya nyimak, kayak gitu dah. Pernah nggak kasih jawaban gitu? Artinya, oh enggak ya, enggak. Jawaban saya suka gitu, nyimak. Gitu. Artinya baca semuanya. Oh, ini ternyata punya problem ini. Oh, ini punya hari yang bahagia hari ini. Disimak, rasanya senang. Nah, coba kalau kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, kita menyimak apa yang disampaikan, mengikuti dengan seksama, kata demi kata. Memang kadang-kadang lidah saya ini kepleset-pleset, saudara, tapi diampunilah ya, karena memang sudah ya ada umur ya. Nah, saudara, menyimak itu penting. Kalau dulu waktu saya masih belum ada handphone, saya ke gereja pasti bawa catatan, bawa buku, bawa ballpoint. Paling tidak di Alkitab tak coret gitu, tak tulisin. Ada kata-kata yang perlu catat, pakai buku. Sampai di rumah tak buka lagi, kojok sekolah pokoknya baca lagi.
ayatnya baca lagi, itu menyimak. Amin. Ayo, sekarang ini jemaat nggak ada yang mencatat. Pokoknya dengerin pentelengi yang khotbah. Saudara, gitu cukup. Sampai di rumah. Tadi firmannya apa ya? Nggak tahu tuh, Pak Ruben tadi ngomongnya apa tuh ngilang-ngilang. Masing yang inget yang ngilang-ngilang ya saudara. Oke, jadi saudara, mari kita mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kita lewat kita baca Alkitab kita, lewat hamba-hamba Tuhan yang berbicara di tengah-tengah kita. Dan bagian yang ketiga terakhir adalah dengan berpaut pada Tuhan Allahmu. Berarti menjalin hubungan yang erat dan intim dengan Tuhan. Berpaut itu menjalin hubungan yang erat dan intim dengan Tuhan. Saya senang saudara, tadi pagi saya sampaikan karena saya mendengar sebuah kesaksian dari orang jemaat yang ada di sana. Pak, saya di Wonosobo ini wah luar biasa. Gimana Pak? Itu kemarin doa 10 hari ya. Yang datang itu bukan hanya 2, 3, 4, 5 orang. Hampir semua jemaat datang. Oh ya, hebat Pak. Maka saya semakin semangat bahwa puji Tuhan. Saudara, di sini ada nggak doa 10 malam Pak? Oh join, pakai Zoom. Hadir semua di Zoom. Saya pertanyaannya sambil bungkuk loh. Hadir semua di Zoom. Kalau hadir semua puji Tuhan, yes. Amin, saudara. Ayo, kita harus menjalin terus hubungan intim. Ya, kita harus membuat relasi dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Kalau kita menjalin intim dengan Dia, punya hubungan yang baik, punya relasi yang baik dengan Dia, saya percaya omongnya kita, Bapak kita dengar, Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Sekarang istilahnya begini, baru bergumam, Tuhan hari ini aku pengen makan ayam goreng. Kalau dulu di Purwokerto ada ayam goreng 5 sari, gitu ya. Tuhan bisa lakukan itu nggak? Bisa. Tiba-tiba ada tamunya kakak datang ke rumah, saudara, bawa dus, isinya ayam goreng. Oh, Tuhan, itu padahal baru hanya ngomong tok, ya. Karena kita dekat dengan Tuhan. Coba saudara lakukan seperti itu. Kalau istri saya begini, ketika ingat lagi duduk di mana gitu, ketika ingat masa lalu yang jelek itu, langsung dia berteriak, dalam nama Yesus. Saudara, ya itu yang dilakukan. Jadi itu tidak mengganggu lagi. Tuhan tahu nggak? Tahu. Tuhan dengar, Tuhan hapus. Amin. Terus mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Andalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, kebutuhan kita, keperluan kita, masalah-masalah kita yang kita hadapi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, yang kita makan, minum, dan pakai. Andalkan Tuhan. Yang amin cuma Pak Gembala toh. Andalkan Tuhan. Belum semuanya. Kalau semuanya gedung ini bergetar. Mari saudara, kita belajar hidup mengandalkan Tuhan. Jadi jangan hanya berkata gitu, gembala kan harus mengandalkan Tuhan. Jangan berkata begitu saudara. Pendeta kan harus mengandalkan, enggak perlu diomong oleh saudara, pendeta sudah mengandalkan Tuhan. Gembala sudah mengandalkan Tuhan, itu pasti. Amin. Kita pun harus ikut mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, karena ketika kita mengandalkan manusia, yang ada hanya kecewa, dan kecewa. Tapi andalkan Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 8 berkata, berbahagialah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Dan hidup sesuai kehendaknya.
Hal ini melibatkan iman, ketaatan, dan kasih kepada Tuhan, serta mencari persekutuan dengan Tuhan. Senantiasa mencari persekutuan dengan Tuhan. Senantiasa tadi saya ilustrasikan ketika saya kecil. Ketika saya kecil itu, zaman dulu tahun-tahun 70-an itu, saudara, alun-alun Purwokerto itu menjadi tempat pusat keramaian, ya. Jadi setiap malam itu dipakai untuk dagang, kemudian ada pasar malam, saudara. Jadi ketika saya kecil itu saya dipegang sama bapak saya, sama ibu saya, berjalan menuju ke tempat itu. Dan semakin banyak orang-orang yang datang, semakin ramai, tangan saya semakin kenceng pegangan bapak saya dan ibu saya. Kenapa? Takut hilang, saudara. Ya, takut lepas. Demikian juga orang tua saya ternyata memegangnya semakin kencang. Saudara, ini berpaut dengan Tuhan. Saya berpaut dengan orang tua saya, seperti itu yang saya lakukan. Ketika saudara terus pegang tangan Tuhan, dan tangan Tuhan akan memegang kita semakin erat, semakin kuat, kita akan terus dituntun oleh Tuhan. Kemana Tuhan pergi, kita akan pergi jalan ke sana. Amin. Ayo, berpaut dengan Tuhan. Jangan sampai lepas. Makanya tadi lagu pujian terakhir itu, ku pegang tanganmu, peganglah tanganmu, gimana? Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Saudara, aduh, rasanya hidup ini luar biasa. Kalau tangan Tuhan sudah memegang kita, saudara, setiap persoalan apapun yang kita alami, yang sedang kita hadapi, pergumulan apapun, sudah, makanya ada pujian, beres kabeh. Amin. Pokoknya kalau ada Yesus, beres kabeh. Saudara mau beres kabeh? Mau beres kabeh? Berpaut pada Tuhan Allahmu senantiasa. Buah dari berpaut pada Tuhan, hidupnya akan penuh damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan untuk menghadapi tantangan. Tidak takut menghadapi tantangan. Kenapa? Karena berpaut dengan Tuhan. Amin. Ketika Yosua masuk tanah perjanjian, dipertemukan dengan seseorang yang memegang pedang. Yosua tanya, siapa kamu? Lawan atau kawan? Akulah bala tentara perang. Ketika kita menghadapi tantangan, bukan kita yang menghadapi. Tuhan ada di depan kita. Dialah yang akan membela kita. Dia akan menghadapi semua musuh-musuh kita, tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tuhanlah yang membela dan Tuhanlah yang akan terus menolong dan memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Haleluya. Dan seseorang akan mengalami kasih pemeliharaan dan tuntunan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Ketika berpaut pada Tuhan adalah pilihan hidup yang melibatkan hati, pikiran, dan tindakan yang membawa seseorang pada hubungan yang intim dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Saudara mau diberkati dengan melimpah? Berpaut kepada Tuhan. Bagian akhir, hari ini adalah sebuah anugerah. Apapun yang terjadi dalam pilihan Anda untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Amin. Manfaatkan sebaik mungkin apa yang sudah kita pilih. Dengan pilihan yang tepat, Anda dapat membuat setiap hari berarti. Tidak harus sulit. Setiap hari bangun untuk membuat keputusan terbaik yang Anda bisa. Yang tidak bisa jangan diambil keputusan. Yang bisa saja yang kita ambil keputusan. Di tempat kerja, ada yang bekerja, ambil keputusan yang terbaik di tempat kerja saudara. Di gereja, di komunitas kita, ayo lakukan yang terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam gereja mungkin ada banyak orang-orang yang masih perlu ditolong, dibantu dalam menyelesaikan hal-hal. Ya tadi ada pengumuman tentang diklat doa.
Pemuridan. Saudara menjadi murid gak gampang, apalagi murid sudah seusia. Tidak gampang. Suruh ngerjain soal, gak gampang. Nah, kita ternyata punya apa? Sesuatu yang kita bisa membantu. Ayo bantulah mereka. Supaya apa yang kita ambil keputusan itu menjadi bermanfaat bagi orang lain. Nah, Anda bisa mencoba hal-hal baru atau membantu orang lain dan dengan mempermudah pekerjaan mereka. Amin. Ayo, pilihan kita adalah kehidupan. Supaya kita hidup dan diberkati oleh Tuhan dengan mengasihi Tuhan. Yang kedua apa? Mendengarkan suaranya dan berpaut kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.